Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحيرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal melanjutkan bacaan kitab Ad-Dasuki. Yang lalu kita sudah dibuka kitab ini dengan pengingat dari musannif bahwa yang terpenting di zaman akhir ini adalah mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita bisa terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Di orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya cerdas akan mengerjakan hal yang terpenting di antara semua yang penting. Kalau ada satu hal penting, ada hal yang lainnya penting, ditanya mana yang lebih penting, maka cara mengukur satu hal penting dan lebih penting dilihat dari kalau ditinggalkan lebih bahaya yang mana. Mana yang lebih bahaya ketika ditinggalkan, maka itu yang lebih penting untuk dikerjakan. Maka yang bisa membawa kita sampai kepada masuk neraka yang selama-lamanya adalah apabila iman kita rusak. Selagi kita bisa menjaga keimanan kita kepada Allah, maka kita masih ada jalan untuk terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Makanya mempertahankan akidah
itu hal yang terpenting di antara semua hal yang penting. Ada yang terpenting, dilihat dari mana resikonya ketika ditinggalkan akan bisa sampai masuk neraka yang selama-lamanya. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang yang mengajak kita kembali pada Quran dan hadis. Udah ngajaknya kembali Quran hadis, ngajak pula meninggalkan madhab. Madhab itu apa? Madhab itu kalau diomongkan madhaba ilaih, kemana jalan kamu akan berjalan. Digambarkan madhab itu kayak jembatan antara kita dan Nabi jaraknya berapa? 1400 tahun. Berarti antara kita dan Nabi itu ada terbentang jarak. Ibaratnya ada sungai yang sangat luas. Berarti untuk ke sana kita butuh apa? Jembatan. Jembatannya siapa? Ya madhab tadi. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan Nabi, dekat dengan sahabat. Cara ibadahnya sahabat ngelihat Nabi, maka mereka yang melihat cara ibadahnya sahabat, mereka yang menuntun kita sampai pada sekarang ini. Lah kalau kita diajak tinggalkan madhab, terus cara agama kita mau pakai cara siapa? Maka di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan madhab, mengajak kita kembali pada Quran dan hadis, yang mana ketika mengartikan, menafsirkan Quran, menafsirkan hadis keluar dari akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang paling bahaya di akhir zaman ini. Artinya orang membangun agama tapi keluar dari relnya akidah. Jadi kamu jangan takut kalau kamu itu diadu dengan Quran dan hadis. Ya nggak usah takut. Kenapa? Karena nggak mungkin akidah itu melenceng dari Quran dan nggak mungkin. Ketika ada penerjemahan Quran, pemaknaan hadis kok beda dengan akidah, berarti kamu yang maknainya salah. Karena akidah itu sudah baku. Ini loh akidah ahli sunnah. Pondasinya ini nih. Kok tiba-tiba ada orang ngerti sesuatu yang melenceng dari akidah, ya kamu jangan ikut terus ngalahin akidahnya. Kayak meyakini ayah ibu Nabi di neraka. Gimana hukumnya? Ayah ibu Nabi di neraka. Dalilnya apa? Hadis. Nabi ngomong, abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Oh, Nabi yang ngomong sendiri tuh kalau bapaknya di dalam neraka. Yang enggak iman berarti enggak ikut Nabi. Yang ngomong Nabi di surga sesat. Yang ngomong bapak Nabi di surga sesat. Coba. Akidah kita mengatakan semua Nabi tidak mungkin keluar dari jalurnya orang kafir. Akidah tuh. Akidah mempondasikan agama kita. Nggak mungkin yang namanya Nabi keluar dari benihnya orang kafir. Jadi mau menangin yang mana kamu? Hadis apa akidah? Hadis apa akidah? Ini hadis. Ya nafsirnya nggak begitu. Nafsirnya nggak begitu. Karena kata-kata abi dan aba itu beda dalam agama, dalam konteks Al-Quran. Ada ayat di Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab.
Yang dimaksud Nabi abi wa abaka, ya itu maksudnya. Bukan bapaknya, gimana sih? Kalau itu bapaknya nanti bertentangan sama ayat Quran justru. Apa ayatnya? Quran mengatakan kunna la mu'adzabina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami datangkan pada kaum itu seorang rasul. Gimana? Nah kalau ayah ibu Nabi di neraka, ayat ini gunanya apa? Gitu loh. Jadi jangan sampai mengalahkan akidah. Akidah itu pentingin. Mau ditabrakin sama Quran, mau ditabrakin sama hadis, nafsirinnya hadis yang salah, nafsirinnya Quran yang salah. Bukan Quran yang salah, bukan nafsirinnya yang salah. Kenapa? Akidah ini diajarkan dari mulai anak kecil. Kita sudah diwajibkan mengenal akidah dari mulai anak itu kecil sampai anak itu gede. Lah kalau nafsirin Quran dimulainya kapan? Nafsirin Quran dimulainya kapan? Setelah orang itu gede, setelah paham kitab ini baru belajar bicara kitab tafsir. Nah kalau akidah, mulai kapan akidah? Belajar akidah mulai kapan? Nah kalau belajar tafsir, nanti setelah kamu ngerti ini baru belajar kitab tafsir. Jadi di akhir zaman ini yang dipentingkan oleh musonef bagi orang yang berakal cerdas, jaga akidah kuat-kuat agar tidak ikut gelombangnya orang-orang yang keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang menyelamatkan kita hingga kita terbebas dari api nerakanya Allah yang selama-lamanya. Makanya Musonef mengatakan apa? Waqad alhama maulana subhanahu bifadlihi wa azimi judihi fi hadhihi zamanil kathiri syarr lamma la natiqa syukruhu min ma'rifati aqaidil iman. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah dan dengan kedermawanannya di zaman yang banyak keburukan ini telah memberikan ilham, menjadikan aku mengetahui akidah keimanan, dan itu yang tak mampu aku syukuri sepenuhnya. Coba. Di zaman yang sudah rusak ini, Allah mengilhamkan kepada kita makrifat kepada Allah. Makanya ada kata ulama apa? Kalau ada zaman akhir, ada orang yang malas ke majelis, nggak seneng ke majelis, jarang ke majelis, jangan alasannya dia malas ke majelis. Alasannya apa? Males. Jangan-jangan Allah yang nggak mau kamu ke majelis. Nah, apa nggak bahaya ini? Bukan dia yang nggak mau ke majelis. Jangan-jangan Allah tidak mendatangkan hidayah taufik kepada dia untuk datang ke, apa nggak bahaya ini? Kalau kamu yang malas masih mending. Lah kalau dicegah sama Allah untuk ke majelis kamu, sama dengan ini. Kita bersyukur diilhamkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah ma'rifat kepada Allah. Lah kalau Allah yang nyegah kamu untuk ma'rifat gimana? Dicegah untuk ma'rifat. Artinya yang namanya hidayah itu milik Allah. Allah mau kasih kepada siapa, haknya siapa? Nah kalau Allah nyegah kamu untuk nggak dapat hidayah bagaimana? Allah nyegah kamu nggak dapat taufik gimana? Enggak kamu yang rugi serugi-ruginya itu. Makanya beruntung kita masih didatangkan oleh Allah ke majelis.
Beruntung masih dipahamkan sampai bisa ma'rifat kepada Allah, kenal sifat-sifat. Oh, ini keberuntungan yang luar biasa. Maka kata Shonif, itu hal yang tidak bisa aku syukuri sepenuhnya. Kenapa? Dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya, Allah memberikan aku ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalaha jalla wa azza fi samimil qalbi bima nakhtaju ilaihi min qawati'il burhan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan pengetahuan itu di relung hatiku dengan dalil yang qat'i yang aku butuhkan. Bukan hanya ditempatkan dalam hatiku keimanan, tapi Allah tempatkan dalam hati kita keimanan beserta dalil-dalilnya. Ini hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, hingga tidak bisa hal itu dibantah, nggak bisa hal itu digoyahkan oleh orang lain, karena Allah memasukkan itu dalam hati kamu disertai dengan dalilnya, disertai dengan bukti-buktinya. Ketika masuk, ya nggak keluar lagi. Beda sama orang yang masuknya masuk-masukan. Kalau ada orang dikatakan di Quran tuh, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Gimana? Ada orang beriman, kafir, iman lagi. Itu iman beneran apa enggak sih? Nah itu yang dimaksud. Allah letakkan dalam hatinya iman, kemudian kok bisa kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi. Ini pasti iman yang masuk dalam hatinya enggak disertai dengan dalil, enggak ada bukti, enggak ada pedoman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masukkan iman dalam hati kita disertai dengan dalil-dalilnya, hingga kita berharap itu enggak tercabut lagi dari dalam hati kita. Itu luar biasa anugerah Allah kepada kita. Cobalah kalau amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufr, tambah kafir lagi, tambah kafir lagi. Ya Allah yang menghendaki dia terhalang dari untuk iman kepada Allah. Ketika diletakkan iman enggak disertai dengan dalil-dalilnya, hingga gampang iman itu tercabut, tercopot dari dalam hatinya. Wa alama subhanahu bimahdhi fadlihi, dan atas kemurnian anugerah dan kebaikan Allah, Allah mengajarkan hal-hal parsial, juz'iyatin, dengan anugerahnya pula. Nah, kita diajarkan oleh Allah tentang hal-hal yang terkecil. Qala man ya'rifu hal yaum wa man yunabbahu 'alaiha bil hususi min al-a'immatil a'yan. Hal-hal yang mendetail yang di zaman ini sedikit sekali imam yang diakui kredibilitasnya, yang mengetahuinya, dan sedikit sekali imam yang mengajarkan kecuali orang secara khusus. Cari di zaman ini coba, siapa yang mengajarkan, siapa yang mendetailkan, siapa yang memerincikan. Udah habis orangnya, udah sedikit orangnya. Maka bersyukur kita dijadikan oleh Allah masih bisa ngaji dan memahami ilmu ini disertai dengan dalilnya, apalagi sampai kepada terperinci hingga hal yang mendetail-detail kita tahu. Ya Allah, syukur yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsyada subhanahu bimahdhi karamihi litahqiqi umuri qadib tulia bil ghalati fiha man la yadhunnu bihi dzalika mimman urifa
bi kathratil khifdhi wal itqan, yang mana zatnya Allah yang maha suci dengan kemurnian anugerah memberikan petunjuk untuk mentahqiq hal-hal yang mana orang itu dikenal memiliki banyak ilmu dan kokoh pun diuji melakukan kesalahan di dalamnya. Jangankan kok yang kroco-kroco, yang udah terkenal, yang udah tahqiq, yang udah jelas keimanannya, mereka masih diuji dengan bagaimana akidah itu akan kokoh atau tergoyahkan. Apalagi di zaman sekarang, kalau akidah ente nggak kayak batu karang, akan gampang terbawa oleh arus ombak yang begitu deras sekarang ini. Apalagi kamu dikalahkan sama Quran dan hadis. Hanyut ke sono, dibawa ke sini, dibawa ke sono. Makanya Imam Sanusi mohon kepada Allah apa? Allahumma kama an'amta fazidna ya dzal jalali wal ikram min fadlika wa tamamma lana dalika bi husnil khatimati wal hululi ithral mauti ma'al ahibbati fi daril aman. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kenikmatan berupa iman dengan dalil-dalilnya, maka tambahkan kepada kami, wahai Zat pemilik keagungan dan kemuliaan, sebagaimana dari anugerahmu dan kesempurnaan anugerahmu, maka sempurnakanlah anugerah bagi kami, bagi aku, dengan husnul khatimah, dan setelah kematian bisa tinggal bersama dengan orang-orang yang kucintai di surga, tempat yang aman sentosa. Ini harapannya hanya begitu, bisa aman dari neraka yang selama-lamanya bersama keluarga kita, orang yang kita cintai, hingga sampai pada tempat yang aman yang Allah tempatkan di sana. Wala taj'al ya arhamar rahimin, dan janganlah Engkau jadikan kepada kami, wahai Zat yang maha pengasih dan pemurah, minal mustadrajina bi ni'matika ya dzal fadli wal imtinan, termasuk orang-orang yang tertipu dalam kenikmatanmu, wahai Zat pemilik anugerah dan kenikmatan. Mustadrajina, nikmahnya bagaimana? Kayaknya bisa sholat, kayaknya bisa puasa, kayaknya bisa haji, kayaknya, tapi itu istijrad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istijrad gak cuma untuk orang fasik-fasik. Kita khawatir sholat kita istijrad dari Allah, puasa kita istijrad dari Allah. Dikasih pengen sholat, dikasih pengen terus, tapi itu gampang lepas dari kita imannya, balik lagi imannya. Maka yang demikian ibadahnya bukan kenikmatan dari Allah, tapi bagian dari istijrad. Maka kita berlindung kepada Allah dari kenikmatan yang rupanya istijrad. Fabi karami jalalika wa uluwi dzatika, dan dengan kemuliaanmu, dengan keagungan dan keluhuran zatmu ya Allah, summa birahmatika lil hudati ilaina, dengan keluhuranmu yang dihidayahkan kepada kami ya Allah, wa maulana Sayyidina wa maulana Muhammadin, Kau anugerahkan kepada kami, yaitu Nabi termulia Sayyidina wa maulana Muhammad. Na'udzu bika minasalbi ba'dal ata. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari pencabutan nikmat ini setelah Engkau berikan ya Allah.
wa min ghadabika alladzi la tutaq, dan dari kemurkaanmu yang tidak mampu kami tanggung. Wa min antal haqona bi ahlil khaybati wal hirman, dan dari bertemu dengan orang-orang yang merugi dan terhalangi dari nikmatmu ya Allah. Wa min jumlati ni'ami maulanal azim, dan di antara jumlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Zat yang Maha Agung, wa minahihil fa'iqatil karimah an waffaqona subhanahu bifadlihi fi hadhihi zamanil kathil jahli li wad'il aqidati saghiratil jirmi kathiril ilmi muhtawiyatin ala jamil aqaidit tauhid. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan, Dialah Zat yang Maha Agung dan karunia-Nya yang luhur, dan agungnya adalah Allah yang Maha Suci adalah memberikan taufik kepadaku, kata musannif nih, telah memberikan taufik kepadaku dengan anugerahnya di zaman yang banyak kebodohan ini untuk menuliskan kitab tentang akidah yang mengandung banyak ilmu dan mencakup seluruh akidah tauhid. Ini kenikmatan yang diakui oleh musannif bahwa saya diberi kesempatan untuk nulis kitab ini adalah hal yang ternikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan. Summa ta'yidiha bil barahinil qat'iyyah al-fari al-qaribah likulli man lahu nadhara syadid. Kemudian menguatkannya dengan bukti-bukti yang bersifat qat'i dan mudah dipahami bagi orang-orang yang punya akal yang lurus, cara berpikir yang lurus, nadhornya nadhor sahih. Dijadikan Allah bisa nulis kitab, dijadikan pula oleh Allah di dalam hatinya, kemudian bisa menguatkan pula di kitab itu, memberikan dalil-dalil yang qat'i. Qat'i itu dalil yang syar'i gitu loh, yang terputus, yang nggak bisa dibantah lagi. Dalil yang ketika diajukan sudah nggak bisa dibantah lagi, dalil tersebut namanya qat'i, yang mana itu bisa dipahami oleh orang-orang yang akalnya, nazarnya lurus. Tsumma khatamnaha bi syai'in lam narahu samiha bihi ahadun ghairuhu minal mutaqaddimin wala minal mutaakhirin. Kemudian aku akhiri kitab akidah ini dengan materi yang belum aku lihat ada seseorang pun selainku dan ulama terdahulu maupun ulama terbelakang yang menyampaikannya gitu. Kenapa? Gak apa-apa, biarin, matiin aja, teruskan. Kitab ini akhirnya akan ditutup ya, baterai akan ditutup dengan sesuatu yang tidak pernah ada di kitab-kitab ulama sebelumnya. Kamu akan lihat nanti akhir kitab ini akan diisi dengan cara bagaimana menghadirkan zikir yang sahih yang dituntunkan oleh musannif insya Allah.
Tinggal berapa persen? Apa yang akan dituliskan musannif bahwa ana syarahna kalimati syahadatil lati la ghina li mukallafin an ma'rifatiha wa ila adbin mawaridiha yastaddu adsyul muta'attishin, yaitu aku akan menjelaskan dua kalimat syahadat yang pasti harus diketahui oleh orang mukallaf dan menjelaskan makna-maknanya yang sangat dibutuhkan oleh orang yang merindukan makna dua kalimat syahadat. Dan ini enggak pernah ditemukan di kitab-kitab yang sebelumnya, kata musannif. Id biha tukra'u abwabu fadlillahi ta'ala wa dukhuli fi zumratil muttaqina ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin. Sebab dengannya pintu-pintu anugerah Allah akan diketuk, dan dengannya dapat masuk kita ke golongannya orang-orang bertakwa bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dengan memahami makna dua kalimat syahadat secara benar. Ini akan dituliskan musannif sebagai anugerah dari Allah, yang mana itu akan jadi bahan yang sangat kita inginkan agar kita bisa paham bagaimana makna yang jelas tentang dua kalimat syahadat. Wa bi itqani ma'rifatiha taslimul abdu min afatil huludi fi ghadabillahi wa taraqqa bi fadlillahi ta'ala ila alal illiyin. Dan dengan mengokohkan pengetahuan tentang dua kalimat syahadat, seorang hamba dapat selamat dari bahaya kelanggengan dalam murkanya Allah, dan dengan anugerahnya akan naik ke surga a'lal illiyin, tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat kita harapkan, yang sangat kita inginkan, sampai kepada derajat bisa terbebas dari api neraka, dan sampai bisa pada kelompoknya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah bersama mereka dalam kenikmatan, dalam kemuliaan. Apa caranya? Dengan memahami secara benar maknanya dua kalimat. Selama ini yang kamu pernah pelajari, rukun Islam ada berapa? Berapa? 5 apa 4? 5. Yang pernah kamu pelajari berapa? Sholat, puasa, zakat, haji. Belum ada yang haji, baru 3. Yang satu untung-untungan nih, berangkat ya syukur, gak berangkat ya udah. Lah ini pernah nggak yang pertama dua kalimat syahadat dibunyiin tiap waktu, dipelajari kagak? Hah? Diucapin tiap hari, dikaji enggak? Lah makna yang sebenarnya gimana? Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan. Itu makna terjemahnya. Makna yang sebenarnya bagaimana? Maka musannif akan menuliskannya. Itu hal yang sangat dirindukan bagi orang-orang yang merindukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan paham maknanya dua kalimat syahadat. Beliau akan tuliskan nanti hingga kita diberikan paham yang sebenarnya, bagaimana makna tersebut akan bisa terserap dalam hati kita hingga tertancap sampai kematian kita, hingga kita mati membawa makna dua kalimat syahadat yang benar. Lah kalau sampai sholatnya lancar, puasanya lancar, zakatnya lancar, haji bolak-balik, umroh sampai enggak kehitung, tapi maknanya dua kalimat syahadat enggak bisa dipahami
takutnya ini semua istijrad dari Allah, dilulu doang oleh Allah. Makanya musannif mementingkan bagaimana kita sampai memahami maknanya dua kalimat syahadat secara sebenar-benarnya, agar sampai kepada derajatnya semua kenikmatan berupa ibadah yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah, itu betul-betul jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bentuk istijrad. Apa yang musannif akan sebutkan nanti, fadzakarna ma'naha awalan. Yang pertama aku akan sebutkan makna-maknanya. Tsumma bayyana wajha dukhuli jamil aqaidil iman fiha. Lalu setelah makna-maknanya aku sebutkan, kemudian aku akan jelaskan cara memasukkan akidah-akidah iman ke dalam dua kalimat syahadat. Yang pertama akan dijelaskan apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa, secara terperinci jelas sampai kita paham semua makna-makna akidah itu. Lalu akan dijelaskan yang kedua, bagaimana cara memasukkan seluruh akidah ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga kamu tahu, oh ternyata isinya dua kalimat syahadat itu adalah akidah 50. Nah kalau nggak paham ini, kamu ngucapin syahadat, maknanya apa yang kamu, saya bersaksi, apa yang kamu saksikan? Yang saya saksikan ya seluruh akidah-akidah tentang Allah. Dia wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, gitu. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dari mana kesaksiannya? Dia wajib sidik, wajib tabligh, wajib amanah, wajib fatonah. Itulah isinya dua kalimat syahadat yang nanti akan dijelaskan secara jelas oleh musannif. Fiha bikhaitsu tabtahiju inda dalika bidzikriha qulubul muttaqin. Yang mana sekiranya hati orang yang bertakwa merasa bahagia saat masuk ke dalam golongan muttaqin dengan menyebutkan dua kalimat syahadat hingga disertai makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa yambasitu ala bawatinihim wa dhawahirihim man tawa min mahasiniha wa asbahu yattabakhtaruna fi hulali ma'arifiha baina riyadil jannati mutaraddidin. Terbentanglah kebaikan-kebaikan, maka kalimat syahadat yang sangat berlipat-lipat, begitu luas kebaikan-kebaikan yang muncul dari memahami maknanya dua kalimat syahadat pada sisi batin seseorang maupun lahirnya seseorang, di mana mereka akan berjalan mondar-mandir dengan penuh keagungan di tengah makna-maknanya yang indah dan di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan bangga bisa masuk taman-taman surganya Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan berjalan dengan bangga di dalamnya atas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadunaka ayyuhal muta'attisyu, maka wahai para perindu orang-orang yang akan masuk dalam golongannya aulia liduhuli fi zumratil aulia illahi ta'ala aqidatan la ya'dilu anha ba'dal ittala'i alaiha wal ikhtiyaji ila ma fiha illa man huwa minal mahrumin.
Ambillah kitab tentang akidah tersebut yang tidak akan berpindah darinya setelah menelaahnya dan membutuhkan materi-materi yang lain kecuali orang-orang yang terhalang. Bagi orang yang cinta kepada makna-makna ini, dia sudah nggak akan lagi berpindah kepada yang lainnya. Ketika sampai dirinya bisa memahami makna ini, dia akan terus menggalinya sampai dalam hingga dia nggak butuh lagi yang lainnya untuk digali. Kenapa? Ini yang paling penting. Ketika sudah menggali hal yang terpenting, yang lain sudah nggak nafsu digali, gitu loh. Kamu sudah gali hal yang bagaimana mau gali hal-hal yang lain yang nggak lagi kita anggap sebagai hal yang menyelamatkan dari api nerakanya Allah. Dan ini hal yang begitu luas kebaikannya yang berisi seluruh hak-haknya Allah, seluruh sifat-sifatnya Allah, seluruh hal yang berkaitan kepada Allah dan Rasulnya. Hingga apalagi yang mau digali dari yang lainnya. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam hal ini tidak lagi kepingin melirik hal yang lainnya kecuali dia orang yang hatinya terhalang. Ketika hatinya terbuka untuk paham hal ini, maka dia nggak akan mau lagi menggali hal-hal yang lain kecuali itu berkaitan tentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? La nadhirolaha, karena kitab ini tiada bandingannya laha fima alimtu, sejauh yang aku tahu. Kata siapa nih? Ya nggak tahu kalau kata ente maksudnya. Kalau kata musharif, yang aku tahu kitab akidah ini nggak ada lagi bandingannya. Wahya bifadlillahi ta'ala tazhu bimahasiniha ala kibarid dawawin, yang mana dengan anugerahnya Allah kitab itu melebihi kitab-kitab yang lain yang besar-besar sekalipun jilidnya, bentuknya, tebalnya, tapi nggak bisa mengalahkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Musannaf yang ngomong. Hingga nggak ada lagi yang dicintai musannif selain memperdalam, menggali kitab akidah seumur hidupnya. Fasik ayuhal hafidulaha in fahimtaha bi ghayatil amniyah, maka mantaplah wahai orang-orang yang menjaganya bila Anda memahaminya akan memperoleh harapan memahami akidah secara benar. Washkurillahi ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itmanna alaika, sebab ia telah menganugerahimu dengan kenikmatan, binikmatin azim, dengan nikmat yang agung. Turida anha katsirun minal khalqi faba'u fi usuli aqaidihim bi'a'dhami rizyatin. Dan orang yang berpaling darinya, mereka mendapatkan musibah yang sangat besar dalam pokok-pokok akidah mereka. Nyata kita lihat, orang yang berpaling dari kitab-kitab akidah akan mendapatkan musibah dalam prinsip keimanannya. Ngaji kitab fikih terus, ngaji tafsir terus, ngaji hadis terus, tapi meninggalkan akidah, akan ada musibah yang tersentuh dalam akidahnya. Itu nggak bisa dielakkan. Kenapa? Karena harusnya kitab ini mendasari sebelum belajar kitab yang lain. Mau belajar tafsir, ngaji akidah dulu. Mau belajar hadis, ngaji akidah dulu.
mau belajar kitab yang lain, fikih, ngaji akidah dulu. Tapi orang sekarang enggak, mendahulukan fikih, mendahulukan tafsir, mendahulukan hadis sebelum belajar akidah. Hingga apa yang terjadi? Akan ada musibah di dalam keimanan mereka, dalam akidah, prinsip keagamaan mereka. Ketika nafsirin ayat-ayat Al-Quran, ada hal-hal yang akan merusak akidahnya. Ketika nafsirin hadis, akan ada makna yang merusak akidahnya. Kenapa? Karena ketika mereka menggali hal tersebut, tidak menggali dulu akidah yang lurus, akidah yang benar. Fa ahlis li min du'aika, maka ikhlaskanlah aku, izinkanlah aku dari sebagian mendoakanmu. Id akhrajaha min jaufi, sebab Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala wa kharraka biha bidami wa lisani maulayal munfaridu bi ijadil kainati kulliha wal alimu bi kulli tawiyatin. Sebab Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa dalam menciptakan semua makhluknya dan maha mengetahui tentang semua kesamaran hati, telah mengeluarkannya dari lubuk hatiku dan menggerakkannya dengan darah dan lisanku. Wa ana amadduha thaniyan bi'aunillahi ta'ala bisyarhi laha muhtasarin yukmilu laha minhal maqsud. Maka ingatlah untuk kedua kalinya, dan dengan pertolongan Allah Ta'ala aku menyuguhkan kepada kalian penjelasan ringkas tentang kitab akidah tersebut yang menyempurnakan maksud kitab ini bagi Anda semuanya. Wa yakshifu laka insyaallah ta'ala al-ghita'a amma inbahama minal makna al-masdud, yang insyaallah akan membuka penutup dari makna-makna yang lurus yang masih samar bagi kalian. Fayadfaru insyaallahu bikimia is-sa'adati wa iksirin najah. Maka insyaallah Anda akan memperoleh keuntungan mati dalam Islam yang sangat diharapkan dan keselamatan yang diidam-idamkan. Wa hadza awanu syuru'i fi hadhihi syarhil mubaraki bi fadlillahi ta'ala al-karim al-wahhab. Nas'aluhu subhanahu ayyu'inani alaihi wa yuwaffaqani fihi la'inas shawab. Maka inilah saatnya memulai penjelasan yang penuh barokah ini dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemurah, maha pemberi. Aku memohon kepadanya agar menolongku untuk menghasilkannya dan memberikan taufik kepadaku agar mendapatkan hakikat kebenaran di dalamnya. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittama ilaihi wa haza bi musyahadatihi a'zama syarafi min sadatinal ashab. Maka dengan wasilah derajatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepadanya, keluarganya, dan junjungan kita para sahabat-sahabatnya yang karena menjumpainya memperoleh kemuliaan yang sangat besar. Ini kitab ini dibuka dengan bangganya oleh musannif menjelaskan betapa ini kitab yang sangat istimewa. Ini kitab yang dirindukan oleh para orang-orang yang rindu memahami maknanya dua kalimat syahadat. Orang-orang yang akalnya diluaskan oleh Allah.
Orang-orang yang akalnya dipanjangkan oleh Allah rindu untuk memahami kitab-kitab tersebut, kitab-kitab akidah yang berisi hal-hal yang ketika iman tertancap di dalamnya beserta dalil, maka iman itu nggak akan tercabut lagi untuk selama-lamanya. Maka nanti satu persatu kita akan buka sesuai dengan apa yang disampaikan musannif, yang semoga dengan apa yang disampaikannya kita bisa pula memahami seperti apa yang dipahami oleh musannif, punya iman yang kuat seperti kuatnya iman musannif, yang mana setelah kita sampai pada pemahaman ini, barulah setelah itu kita mau menggali pemahaman yang lainnya ini sebagai dasar pemahaman kita. Perdalam kitab fikih setelah mengkaji kitab ini, perdalam kitab tafsir setelah mengkaji kitab ini, perdalam kitab hadis setelah mengkaji kitab ini, yang mana nggak akan ada kerugian di dalamnya, nggak akan ada kerusakan dalam akidah, dalam keimanan ketika didasari dengan dasar yang benar, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sesuai apa yang disampaikan musannif, kebanggaan dan kemuliaan di dunia sampai nanti di akhirat, insya Allah. Kita akan mulai masuk pada bab yang pertama yang musannif sampaikan adalah dibuka kitab ini dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan sampaikan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdur lana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi fana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.